Baginda luar biasa Kan perhatian. soalnya Oke. apa saya nggak punya waktu untuk kunjungi satu-satu ke Satker toh. Betul, kasihan. Bagaimana ini nasib kita, Pak Kasub? Kita eselon 5 ini mau dihapus Oh, ratakan. jelas, terima kasih. Assalamualaikum. Hapus ratakan. Di eselon 5 itu nanti dihapus, nanti diangkat jadi eselon 2,5. Kita Ada mau ya sekarang. diratakan ini. Ada sekarang yang Intinya tungkir 100, Pak. Ah, Jadi eselon 2,5. Aduh. tidak apa-apa eselon 2,5 sudah. Yang penting dikasih kita Perjadi, tidak apa-apa sudah. Ya, ini sudah tidak ada Perjadi, mampus mampus. Aduh. Yang enak Tante Lulu. Kita yang di bawahnya Tante Lulu kasihan dapat 2,5. apa yang sama sudah situ KTU di situ sama dengan ini sudah mau pensiun mau apa lagi. Itu sudah Tante. Makanya Tante yang enak sudah. Tinggal kita yang menikmati sisanya. Ya apa nanti ada masanya. Siap Tante. Tentang pengadilan. Oke, kita mulai. Suara saya terdengar jelas? Jelas. Oh, jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Yang saya hormati, di sini ada Ibu KTU ya. Walaupun yang saya undang sebenarnya bendahara dengan Kawar Keuangan ada KTU. KTU Rudeni, Bapak Semuroke. Teman-teman, bendahara di seluruh satuan kerja di Papua. Terima kasih mungkin tahun ini pertemuan kita yang pertama lewat Zoom intern. Kemarin kan pertemuannya dengan teman-teman Biro Keuangan. Jadi di pertemuan ini ada beberapa hal yang kita harus evaluasi secara bersama-sama. Ada juga yang harus kita tindak lanjuti untuk di tahun 2024. Kemarin saya dengar bocoran dari teman-teman Biro Keuangan. Alhamdulillah, puji Tuhan kita termasuk kanwil yang menerima penghargaan IKPA terbaik kalau tidak salah. Tapi kategorinya nggak disebutkan, belum dikasih tahu. Tepuk tangan dulu, siapa Iya. dulu nih? Tepuk tangan buat Pak Lapas Biak yang menyumbang juara 2 Lapas Biak. Saya mohon izin saya share screen ya, apa share ini. Jadi ini kelihatan atau kelihatan ya? Jelas ya? Oke, ini pertama saya ambil nilai IKPA kita. Nilai IKPA kita di tahun 2023. Masih banyak yang kurang di deviasi halaman 3 DIPA. Ini masih yang di bawah-bawah 89 ini lapas narkotika, deviasi lapas narkotika, lapas AB, tanah merah, kanwil juga kanwil ini satker apa nih? LPKA. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat. Jadi kalau saya lihat, Bapak Ibu bisa lihat di sini, mohon maaf kalau tampilan nilai IKPA ini, kalau saya inventaris, permasalahannya masih sama.
Masalahnya masih sama. Masih lemahnya kita menjalankan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan halaman 3 DIPA yang kita susun. Ah, sebenarnya metode-metode kita sudah sampaikan melalui matriks, tinggal Bapak Ibu di Satker komitmen saja menjalankannya, ah, dan berkoordinasi, selalu berkoordinasi sebenarnya. Karena di sini banyak yang halaman 3 DIPA yang menjeblok semacam Tanim Tembagapura 77 ini, ya kalau tidak salah ini kalau ada tambahan anggaran tapi tidak dikoordinasikan ke kami, ke Kanwil, bagaimana sehingga langsung dicairkan saja, tidak mengikuti halaman 3 DIPA yang tidak disusun. Kemudian kalau kita lihat penyerapan anggaran kita juga belum terlalu maksimal ini. Ada beberapa satker kalau bisa 100, kalau bisa 100. Jadi penyerapan anggaran, Bapak Ibu mohon perhatiannya di sini kalau penyerapan anggaran kita ini kadang rendah, kita tidak melakukan optimalisasi. Jadi kalau bisa setiap per triwulan anggaran yang kegiatan yang kita laksanakan itu dioptimalisasi. Mungkin ada sisa anggaran 1 juta, 2 juta, melakukan revisi, optimalisasikan ke kegiatan yang bisa dicairkan. Ya, supaya realisasi kita ini bisa 99 sekian. Kalau kita lihat Kanwil Makassar itu 99,9. Jadi rata-rata satuan kerjanya itu semua 99, paling rendah. Paling rendah untuk penyerapan. Jadi itu untuk mengantisipasi penyerapan yang rendah, karena kebanyakan satuan kerja sisa-sisa anggaran ini tidak dioptimalisasikan. Mungkin kegiatan ini ATK-nya 1 juta, dibelanjakan cuma 700, sisanya 300 sudah dioptimalkan ke kegiatan yang bisa dicairkan. Kemudian belanja kontraktual. Ini masih rendah belanja kontraktual ini Kani Merauke. Nah, ini Kani Merauke kontraktual, kemudian Kanim Jayapura, ya, Kanim Jayapura dan Kanim Tembagapura ini semua Kanim ini. Kalau kontraktual berarti belanja yang di atas 50 juta. Kalau saya prediksi ini ABT. Iya. Kalau saya Ya, dua-duanya sama. Yang 2 bulan, ya 1 bulan. lapas narkotika, Payasir, dimut dulu Payasir dengan ibu kaurnya. Jadi saya mohon untuk nggak mau. lapas Aku ya? narkotika, Namanya? lapas narkotika Itu. Ya, Indonesia. Ini. Oke, semua sudah muncul. Ya, kita mulai ya. Ini belanja kontraktual. Belanja kontraktual ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, yang lainnya 100 dan 0. 4 satker ini satu lapas narkotika dengan Kanim. Tolong diperhatikan, Bapak Ibu, untuk indikator kontraktual ini saya rasa tidak susah untuk dijalani.
Kontrak kan ketika kontrak itu tanda tangani per katakanlah contoh 1 Februari, segera didaftarkan sebelum 5 hari kerja kalau tidak salah itu ya, kalau peraturannya belum berubah. Kemudian ketika ada termin dilaksanakan, direalisasikan sesuai termin yang di- direncanakan. Jadi tidak susah. Kalau kenapa maksudnya kendalanya di mana ini kan ini Tembagapura sampai nilai kontraktualnya 78, ini kan Jayapura 92, ini lapas narkotika 97. Sedangkan yang lain ini bisa 100. Kalau halaman 3 DIPA rata-rata hampir keseluruhan. Tadi kalau kontraktual ini 4 satker saja. Nanti tolong uh, Bapak Ibu yang punya kontrak yang di tahun 2024 ini khususnya di triwulan pertama yang punya belanja kontrak, tolong dikomunikasikan sama kita di Kanwil, terutama pejabat pengadaan, karena kan semua satuan kerja sekarang pejabat pengadaannya dari PPPJ, dari Kanwil. Supaya diarahkan sehingga tidak mempengaruhi nilai kontrak ini. Ya, saya harap di triwulan pertama di 2024 ini tidak ada nilai ini kontraktual. Jadi itu intinya saja, kontraknya didaftarkan sebelum 5 hari kerja dan dilaksanakan realisasinya sesuai dengan termin atau BST yang sudah ditentukan. Jadi tidak boleh lewat dari BST-nya berapa ya? 17 hari kerja ya. Kalau tidak salah 17 hari kerja. Untuk kontraktual, kalau penyelesaian tagihan semua 100. Penyelesaian tagihan semuanya 100. Nah, ini pengelolaan UP nih. Ini pengelolaan UP nih teman-teman masih banyak satuan kerja yang belum bisa 100. Ini kendalanya di mana? Mungkin ada yang mau sampaikan, salah satu satker, ada yang masalah tentang UP, Lapas Wamena. Lapas Wamena kemarin ke lapasnya sampaikan apa? Terkait UP. Mana Lapas Wamena, Bendara Lapas Wamena? Siap, Bapak. Iya, ini terkait UP kenapa Lapas Wamena? Maksudnya UP kenapa, Pak? Kemarin Pak Kalapas konsultasi terkait UP, katanya UP-nya rendah dan sebagainya. Sudah saya jelaskan, kalau UP itu akan direvolving selama 1 tahun, jadi tidak boleh. Jadi teman-teman kalau Bapak Ibu kalau mengambil UP kan memang ada berapa persen dari pagu ya, tapi usahakan itu UP itu bisa diperhitungkan untuk direvolving selama 1 bulan. Jadi dimaksimalkan 1 bulan itu harus 100% revolvingnya. Kalau tidak 15 hari ya 50%. Ini masih banyak yang kurang di sini. Masih banyak yang kurang. Walaupun nilainya sudah 90. Ini yang 100 cuma kerom. Di sini bisa share ilmu. Kerom, lapas serui 100. Kerom dengan lapas serui saja ini UP yang 100. Ini dijaga UP-nya. Soalnya kalau UP itu saya nggak bisa kontrol, tergantung dari Bapak Ibu punya masukan SPM terakhirnya. Katakanlah SPM terakhirnya tanggal 1, ya revolvingnya itu harus tanggal 1 di bulan depan paling terakhir. Jadi harus 100. Izin Pak Kasubag. Ya, Izin apa Pak Kasubag. Ya, Terkait Bapak Merauke. kendala UP, alasan yang paling bisa saya jelaskan itu adanya perubahan penilaian dari indikator UP tersebut. Karena biasanya itu kita GU-nya itu di bawah 100% itu pada saat tahap waktu 1 bulan 15 hari ke atas itu tidak berkurang nilainya.
aturan terbaru karena kami juga Hmm. kurang sosialisasi atau mungkin kami kurang dapat info terbaru dari KPPN. Pada saat kami pengajuan GUP di bawah 100, nilai 100% dari nilai GUP, dia malah berkurang. Iya, Karena kami benar. pengajuannya di atas 15 hari dari SPM GUP terakhir. Itu yang buat kami Iya. punya nilai Jadi GUP itu kurang. jadi kan tadi saya sampaikan kalau di atas 15 hari itu sudah harus 100%. Siap, itu Sudah yang harus sudah kami harus 100%. hal-hal baru jadi Pak Kasubag. Jadi Karena kalau dulu kan yang penting setiap bulan ada revolving kan 50% sudah bisa revolving. siap, siap. Batasnya 1 bulan dari tanggal 1 Januari sampai 1 Februari, oh itu sudah bisa revolving. Kapanpun tanggal berapapun yang penting sudah 50. Sekarang sudah tidak bisa kayak begitu. Jadi Siap, siap. kalau hitungannya 1 bulan harus 100%. Makanya uh, Bapak Ibu, uh, terkhususnya ini pengelola keuangan, ya kalau mengambil uang persediaan itu harus hati-hati. Karena uang persediaan itu digunakan sampai Desember. Bisa saja kalau kan uang persediaan itu untuk menutupi belanja-belanja yang kecil kan, belanja-belanja yang di bawah 50 juta. Kalau tidak salah masih aturannya di bawah 50 juta. Nah, itu diinventaris. Katakanlah eh, Bapak Ibu revolvingnya terakhir tanggal 1. Diusahakan itu. Jadi kalaupun ada pencairan, diusahakan pencairannya ke UP. Kalau belum menutupi jangan di LS dulu, di UP dulu. Jadi Pak Akbar kalau mau pencairan, UP-nya belum 100%, tetapi sudah mau 1 bulan, ya, kasih 100% gitu. Jadi pembayaran kan, mekanisme pembayaran kan sekarang ada kartu kredit, ada UP, ada LS. Jadi ini yang kita kita pakai fasilitasnya, kita pakai. Tapi kita lihat, jadi ada kontrol. Jadi Bapak Ibu ini ada kontrol ketika eh, ambil UP pertama di tanggal berapa? Oh, tanggal 1. Otomatis itu sudah diperhitungkan, dicatat memang tanggal 1 itu saya ambil UP. Jadi sebelum tanggal 1 ini saya harus revolving 100%. Kalaupun anggaran kita berkurang di pertengahan, ya kita bisa nihilkan separuh. Oh, kita sudah tidak kuat untuk mengelola UP, sudah tidak mampu untuk mengelola UP terlalu banyak karena semakin bertambah bulan, sudah mau akhir tahun, semakin UP kita apa semakin berkurang untuk diperlukan. Jadi kebanyakan LS. Jadi anggarannya mungkin sebagian sudah terrealisasikan. Itu bisa ambil mekanisme itu supaya uh, mengurangi beban Bapak Ibu uh, untuk mengelola UP. Jadi jangan uh, menahan terus jadi UP dari Januari 100 juta. Pokoknya saya bertahan terus sampai Desember harus 100 juta. Jadi harus punya strategi. Jadi kalau tidak kuat untuk mengelola UP 100 juta bisa dinihilkan gitu. Oke, mungkin tidak ada pertanyaan ini, Nek. Oke. Itu tadi ya Pak Akbar ya. Itu Siap, siap. diupdate terus makanya. Diupdate Siap, terus. siap. Ini dispensasi SPM juga alhamdulillah semua 100. Ya. Pencapaian output juga 100. Ini jadi permasalahan kita sekarang itu di deviasi, penyerapan anggaran sama pengelolaan UP. Jadi yang saya tadi sampaikan deviasi ini ya metodenya itu kita harus ketat untuk kita jaga. Kalaupun matriks kita di bulan katakanlah di bulan Februari kita sudah kegiatan A, ternyata kegiatan A itu tidak dilaksanakan, cepat cari penggantinya, karena sudah kita kontrakkan nilai uangnya. Jadi cari kegiatan yang nilai uangnya hampir sama dengan kegiatan yang kita mau ganti. Ini masalah di eh, halaman 3 DIPA untuk teman-teman tani yang dapat ABT, bisa sebelum direalisasikan bisa dikoordinasikan dulu sama kami di Kanwil.
bagaimana mekanismenya kalau kita dapat uang. Jadi banyak ABT ini hampir semua satker ini halaman 3 DIPA. Jadi mungkin halaman 3 DIPA ini ada masukan untuk teman-teman, untuk saya, untuk kita memperbaiki ini bagaimana. Mungkin apa, lapas biak ada masukan kah Mungkin, Pak. kita untuk memperbaiki halaman 3 DIPA ini? Mungkin Bapak Ibu ada ide-ide cemerlang selain kita pantau di matriks itu, kira-kira apa supaya kita punya halaman 3 DIPA ini bagus. Karena ini belum maksimal ini. Cuma berapa Saya ada saja. Pak, saya Pak. Ya. Saya Gimana? ada trik-trik Pak, satu Pak. Mm-mm. Harus menyamakan persepsi dengan KPA Pak. Bendaharanya harus menyamakan persepsi dengan KPA. Jangan sampai Betul. KPA-nya tidak mengerti halaman 3 DIPA, bendaharanya mengerti sendiri. Itu triknya Pak. Terima kasih, Pak. Kasih Pak. Jadi itu memang benar. Jadi uh, dalam kenapa halaman 3 DIPA ini berat? Berat karena melibatkan banyak orang. Pelaksana kegiatan, pengelola keuangan, KPA. Ini halaman 3 DIPA khusus indikator satu ini halaman 3 DIPA ini. Terakhir itu kontraktual itu dengan PPK dan lain-lain. Ini kalau yang lain ini bisa dipantau sama bendahara. Kalau yang lain ini bisa dipantau, indikator yang lain bisa dipantau sama bendahara. DVC halaman 3 DIPA ini tidak bisa. Makanya kita buat matriks ini supaya Bapak Ibu bisa komunikasikan. Kemarin kan Pak Kakanwil komunikasikan sama ke Kalapasnya sesuai target. Targetnya waktu di rakor itu 25%. Maka minimalnya ya 20-21%. Itu target itu kan disusun secara bersama-sama. Kegiatan kan disusun secara bersama-sama, KPA, pelaksana kegiatan. Ya, Bapak Ibu kalau mau bisa sibuk sedikit, Bapak Ibu bendahara khususnya bisa sibuk sedikit dengan patokan matriks. Ini kenapa belum dicairkan? Apa-apa, kita sibuk sedikit di luar kerja kita. Sebenarnya itu PPK. Jadi PPK itu harus tanggung jawab IKBA ini di PPK. Nah, kalau bendahara kan tinggal membayar sesuai tagihan yang masuk. Tapi itu tidak bisa kita maksimalkan kalau mengharap PPK karena di Papua sendiri PPK kita kekurangan SDM sehingga banyak PPK-nya yang merangkap KPA, terus ada pejabat yang belum ada sertifikat ya, karena kan ini masih bisa kalau misalnya masih bisa yang belum ada sertifikat. Karena tahun 2025 baru diusahakan semua harus bersertifikat BNT. Jadi itu Pak Akbar. Pak Akbar, ada Ibu Dian di sini, KTU, nanti dikomunikasikan sama pelaksana kegiatan, apalagi yang mohon maaf, Bapas lingkupnya kan kecil, ada berapa subseksi. Kalau di sini Bapas Merauke nih, lihat nih, Bapas Merauke ini 83. Lingkup yang kecil begini seharusnya lebih mudah dikontrol. Jadi berapa subseksi itu Bapas? Bisa dikontrol kegiatannya. Nanti KTU dan bendahara bisa sharingkan ke KPA bahwa kalau ini yang kita susun anggaran kita. Gitu. Begitu Pak Akbar. Siap Pak, siap. Ya. Siap, akan kami laksanakan sesuai perintah Pak. Iya, jadi halaman 3 DIPA itu memang harus melibatkan semua, tidak bisa bendahara sendiri. Tidak bisa, karena ini yang punya kegiatan banyak. Jadi, yaitu salah satunya memang harus transparansi. Jadi, oh ini, SUP ini punya kegiatan ini, kapan mau dilaksanakan? Dicatat di situ. Ya kalau cuma bendahara yang ini agak berat. Nah, makanya begini nih, ada yang 88, 82, 83, 91. Ada yang 77. Ya, kita masih sangat rendah sekali seluruh Indonesia. Makanya kemarin
evaluasinya dari Biro Keuangan itu dipusatkan ke ini, salah satu indikator ini saja. Apa apa setiap bulannya saya harus evaluasi ya indikatornya. Tapi kan saya selalu kasih monitoring ya. Setiap bulan itu, oh ini bulan ini kurang ini. Sebenarnya kan bisa dipantau. Oh, realisasi bulan Februari di halaman 3 DIPA 100, masih terrealisasi 50. Itu secara cuma masalahnya ini sekarang DPC halaman 3 DIPA itu yang saya set itu masih secara keseluruhan, tidak per jenis belanja. Mungkin mungkin nanti ke depannya saya per jenis belanja saja ya uh, biar lebih mengena begitu. Takutnya kalau saya share evaluasi DTC elemen 3 tipe ini secara keseluruhan, ternyata katakanlah ada yang sudah lebih, ternyata yang lebihnya itu di belanja lain, belanja katakanlah belanja barangnya lebih, ternyata belanja eh, pegawainya yang kurang. Nah ini mungkin eh, nanti ke depannya mungkin saya share-nya per jenis belanja saja supaya bisa dikejar. Oh ini katakanlah Kanim Rudenim Jayapura nyusun halaman 3 dipanya belanja 51 sekian, belanja 52 sekian, belanja 53 sekian. Ya itu yang saya nanti monitor per bulan. Karena kalau saya monitor per satu apa 3 belanja itu saya jadikan satu, uh, takutnya nanti tidak apa bendara tidak melihat lagi di apa spannya di aplikasinya. Oh ini apa yang deviasi? Ya, mungkin kedepannya nanti saya agak banyak ya evaluasinya ini terkait uh, deviasi elemen 3 DIPA ini karena ini masih kurang sekali kita nih. Kalau yang lain-lainnya UP sudah ada ilmunya tadi harus 1 bulan, tidak seperti yang dulu lagi. Oke, mungkin Iqbal tidak ada yang ditanyakan, Bapak Ibu. Ini evaluasi kita yang paling tertinggi Bapak Skerom 100, Kanwil Hukum dan HAM ini ada yang 100, ini Satker Imigrasi kalau tidak salah. Terus Lapas Serui 100, Wamena 99,9. Ini kayaknya UP-nya ini, UP ya? Iya, UP-nya ini. UP-nya yang 99,41. Secara target sih yang ditargetkan sama pusat semua masuk 94. Tapi kalau kita lihat di indikatornya masih rendah sekali kayak ini yang paling bawah ini 94 Kanim Tembagapura. Secara target keseluruhan masuk 94, tapi indikatornya pada rendah semua nih 70, 78. Ini yang diperbaiki. Untuk Bapak Bendahara yang baru, yang pengelola keuangan yang baru, ini Lapas Wamena yang baru cuma Lapas Wamena ya. Lapas LPP Wamena. juga Pak. LPP. Oh, ya LPP. Untuk teman-teman yang baru, saya harap lebih komunikatif, artinya jangan diam. Jadi saya bangun grup itu buat kita saling sharing, tidak ada yang pintar di situ. Jadi semua punya permasalahan yang berbeda di masing-masing satuan kerja, entah itu SDM-nya, entah itu cara mengelola keuangannya. Jadi semua punya masalah yang berbeda. Bisa dikomunikasikan. Jadi Bendahara Lapas Wamena nanti aktif saja. Apa yang baru-baru ini tak? Yang baru ini aktif aja. Karena pengelola keuangan ini selalu update. Itu yang tadi. Sedangkan Bapak Merauke saja itu bendahara lama, tapi karena tidak update UP, akhirnya begitu.
Jadi peraturannya selalu update, jangan berdasarkan kebiasaan. Oke, kita masuk di realisasi anggaran ini. Sebenarnya nanti saya share aja sudah ya. Ini realisasi anggaran kita eh, sudah 14%. Ini per Januari sini, per Januari. Oke, Bapak Ibu untuk menyusun matriks, usahakan eh, usahakan realisasinya sudah sesuai ya Januari. Entah belanja pegawainya, entah belanja modalnya atau belanja barangnya harus sesuai. Ini karena sudah ada realisasinya. Ini katakanlah Bapak Skerom, ini 167 realisasinya. Ini 167 ini apa? Belanja pegawainya berapa? Belanja barangnya berapa? Belanja modalnya berapa? Tolong disesuaikan. Karena di tahun kemarin kalau tidak salah lapas AB, yang lain Januari semua 100, lapas AB yang kalau tidak salah kurang dari 100. Karena tidak disesuaikan dengan Januari. Februari pun begitu. Nah, ini kan sudah di pertengahan. Kita terakhir halaman 3 DIPA ini di tanggal 19. Di tanggal 19. Mungkin ini kita samakan saja persepsi. Kemarin saya sudah sampaikan ke grup Bapak Ibu di bendahara untuk gaji THR. Gaji THR. Jadi saya sudah sampaikan, boleh atas saran dari pusat, boleh di Maret, boleh ditaruh di Maret, boleh ditaruh di April. Itu semua tergantung Satker. Ketika di April bisa dicairkan di tanggal 1. Jadi kalau menurut saya, teman-teman supaya tidak tergesa-gesa yang realisasinya sudah di atas 25%, Bapak Ibu yang realisasi Satkernya yang direncanakan di matriks itu sudah di atas 25%, boleh digeser 51-nya ke April supaya pada saat pencairan itu tidak buru-buru. Karena kalau kita hitung kan lebarannya tanggal 8 ya. Tanggal 10 itu. Iya, 10. 10, Bu. Ya, kita masih bisa punya waktu di minggu itu. Ini 10 ya, 10. Jadi kalau teman-teman yang dimasukkan di Maret, ya standby. Begitu ada edaran, segera dicairkan. Karena itu fatal kalau saya. Fatal sekali. Karena dia 100%. Kenapa tahun kemarin kita komunikasikan sama Oh, pimpinan. 100 atau itu keluar tunjangan Papua ya? Lupa aku. Ya, dia mendekati lah. Tunjangan Papua berapa ratus Oh ya, sih. Dia 25 mendekati juta. kan. Banyak juga. Banyak juga, Bro. Itu khusus KTU dan ini. Yang Tapi eselon 4, deviasi. yang eselon 2,5 itu masih di bawah. Jadi itu deviasi paling terbesar ketika kita salah mencairkan. Jadi saya buka Bapak Ibu punya pemikiran, buka wawasan. Sekarang tergantung bisa mengontrol tidak. Bapak Ibu bisa mengontrol atau tidak di Satker. Kalau kemarin macam serui, Ibu waktu di Biro Keuangan, saya masuknya di April saja Bu, saya nggak mau tergesa-gesa. Katakanlah mungkin edarannya di tanggal 25 Maret. Bisa kita masukkan tagihannya di 29, 30 supaya SPDD-nya di April. Jadi strategi-strategi ini yang kita pakai supaya halaman 3 DIPA kita itu tidak jeblok. Jadi jangan pokoknya di Maret ya. Tapi kita cairkan nanti di April dulu. Terus. Bang, itu sudah Bang total sama Teo. Lapas biar. Nah, ibu punya kan? Siap. Siap, Itu siap. suara cewek siapa tuh? Sepri. Dimatikan dulu. Bendahara pakai Sepri, bayangkan. Luar biasa ya? Luar biasa nih Bapak nih dia
sudah sudah pantas ini BPK masuk Aduh, jangan. inspektorat lah. Iya, jadi itu. Ya, hati deg-degan terus Ah, nih. saya eh, coba dipertimbangkan, didiskusikan intern sama apa KPA sama pejabat-pejabatnya kira-kira eh, urgensinya mungkin kayak macam kemarin lapas AB tahun kemarin kita kuatkan di 1 Juli, ah, tapi tidak bisa menahan dari pegawai-pegawainya. Banyak yang protes, banyak yang ini. Jadi untuk tahun ini saya tidak eh, tetapkan untuk kita satu karena semua tergantung dari kebutuhan realisasi. Jadi saya kan kasih target per triwulannya 25%. Ya itu tadi saya sampaikan kalau memang lebih targetnya bisa dikomunikasikan untuk digeser di April. Jadi jangan ambil risiko gitu. Kira-kira kalau untuk gaji 13 ya, silakan masukkan di Maret atau di April. Ini masih masih banyak yang rendah. Ini segera dikejar. Untuk penyerapan ini maksimalkan belanja kontraktual. Jadi belanja kontraktual itu harus masuk di triwulan 1. Kecuali yang kontraktual yang masih menunggu SKPDN-nya. SKPDN dari pusat. Ini masih yang paling tinggi ini Bapak Skero ini cepat sekali nih habis uangnya. Bapak Skero. Yang lain masih 7 dan sampai 1%. Kanimbiak ini masih nol ini. Oh, 0,82. Sudah kan aku wajar ada proyek. Hmm. Kanimbiak. Izin Bapak, siap. Izin Bapak. Oh, Kontrak Bapak yang bikin besar untuk pembangunan aduh, Bapak. kontrak. Tapi maksudnya di mana? Ini lagi masih proses perencanaan sih Bapak. Untuk Perencanaan? iya Bapak, izin Bapak. Karena kalau dari Pak Agus sendiri belanja modal ini sudah 65% Bapak. Modal 65%. Iya Bapak. Berarti ini sudah, artinya ini realisasinya sudah maksimal ini ya. Siap Bapak. Jadi kalau untuk seperti yang Bapak bilang target 21 sampai 25 itu kayaknya berat Bapak. Karena Oh, iya, jadi begini aja. Ah, kalau saya sampaikan, kita kalau tidak punya target itu sudah susah. Jadi kita harus punya target. Maksudnya supaya ada patokan untuk kita kerja. Jadi target 25% ini untuk kita dorong semua untuk 25%. Ketika ada satuan kerja, kalau tahun kemarin itu satuan kerja yang ada itu rubasan karena bintang, sekarang kita punya Tanimbiak. Jadi ini kan persentase ini akan diakumulasi secara keseluruhan satuan kerja menjadi Kanwil Papua. Jadi saya minta uh, untuk Kanimbiak dimaksimalkan saja. Mungkin siap ada Bapak, siap. pencairan apa saja yang bisa selain belanja modal dimaksimalkan saja. Perjalanan dinas atau apa dimaksimalkan. Berapa persen yang bisa direncanakan itu saja yang dicairkan. Jangan apa berlebihan, maksudnya ya mau bagaimana kalau belanja modalnya yang 65%. Siap Bapak, Gitu. siap. Jadi nanti teman-teman satker lain yang membantu. Jadi membantu untuk meningkatkan persentase secara keseluruhan Kanwil Papua. Oke. Karena satker saja yang paling rendah cuma Kanimbiak. Ternyata ada belanja modal sama seperti perubasan di tahun kemarin. Ini ini realisasi anggaran ini yang Januari. Ini yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, mohon perhatiannya. Yang Bapak Ibu ini kan sudah realisasinya ini
di Januari ini ada yang 500, katakanlah contoh ini ya, eh, Anim Jayapura, realisasinya 518 juta. Tapi di RPD-nya di Januari kalau tidak salah ini 1.200.000.000. Ini nanti diperbaiki di revisi halaman 3 DIPA-nya. Makanya tadi saya bilang mohon perhatiannya sekali pada saat revisi yang halaman 3 DIPA, Bapak Ibu, kalau saya cek satu-satu nanti tolong dikirim matriksnya. Karena kalau di sini nanti agak lama. Tolong disamakan antara realisasi Januari terkait belanja pegawai, belanja barang, belanja modal. Itu saja. Saya pesan untuk Januari tolong disamakan. Karena ini macam kayak begini. Ini selisihnya banyak sekali. Ini Januari dia cuma realisasinya cuma 518. Ternyata satu yang dia di RPD-nya itu halaman 3 DIPA-nya 1.200.000.000. Ini kalau imigrasi kalau tidak salah mungkin kendalanya karena MP-nya yang lambat turun. MP-nya yang lambat turun. Ini lapas Merauke 351. Ternyata ah, ini. Oh, sorry, maaf. Ini yang di halaman 3 DIPA-nya 672. Realisasinya 351, sisanya 320. Jadi, Bapak Ibu menyusun revisi halaman 3 DIPA berpatokan pada ya ini ya, realisasi Januari. Tapi realisasinya dibagi lagi 51, 52, 53. Dilihat. Karena ini kalau masih tidak dirubah, ya deviasinya banyak. Ada sampai 71% imigrasi. Ini realisasi anggaran kita per Februari 5%. Terakhir ini 5% kan di Jayapura. Bapak sekarang sudah 23%. Yang lain kan Biak sudah naik 1%. Ini sekjen. Oke, mungkin kalau alamat 3 DIPA itu jadi intinya pertama ketika kita melakukan revisi halaman 3 DIPA, ini saya ulang-ulang terus supaya jangan sampai ada satuan kerja yang tidak merubah di Januari. Saya minta tolong di cross check, dicek kembali realisasi Januari disamakan dengan halaman 3 DIPA yang nantinya mau direvisi. Kemudian disamakan juga belanja pegawainya terkait kenaikan gaji, terus dia punya kekurangannya itu diperhitungkan, tolong diperhitungkan. Sebelum Bapak Ibu melakukan revisi halaman 3 DIPA, tolong dicek kembali kalau ada hal yang ditanyakan, boleh bisa japri ke saya. Jadi jangan kalau kalau tidak tahu jangan diam, bertanya aja. Nah, kalaupun saya tidak tahu nanti saya cari tahu ke tempat lain. Bentar. Ini yang tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu. Ini yang kedua. Jadi dalam melaksanakan anggaran, kita kan ada beberapa tahapan pencairan. LS, UP, dan ini. Ini monitoring biro keuangan terkait CMS kita. Ini satker mana yang belum melakukan CMS ini kita masih berada di urutan 14. Jadi 14 ini virtual account sama CMS. Belum terbuka kan? Sebentar. Stop share dulu. Sebentar ada suratnya.
Ya, ini kita untuk terkait CMS. Bapak Ibu, eh, terutama Bapak Ibu bendahara di satuan kerja, eh, usahakan, usahakan ini CMS harus aktif. Artinya, berapapun transaksinya, berapa kali pun transaksinya, yang penting harus ada transaksi. Bisa dipilih, mungkin pembelian apa, atau pembayaran honor kah, atau pembayaran yang uh, tidak sulit begitu, maksudnya pembelian ATK. Jadi bisa menggunakan CMS karena CMS itu ada evaluasinya juga dari Kementerian Keuangan. Jadi kita akan Papua belum maksimal. Jadi masih urutan 14 untuk CMS-nya. Oke, yang terakhir ini yang penting sekali. Sebentar saya buka dulu. Apa? Ibu Mariam tolong kah? Share kah yang ini? Bentar ya. Bapak Ibu, bentar ini penting sekali. Oke, tolong di-share kah? Jadi ada dua ada dua lagi pemberitahuan yang penting. Eh, Nanti Ibu Mariam tolong share aja dua-duanya nih. Nah ini, Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu eh, bendahara, ini kontrolnya di bendahara sini. Oh, Oke, ini sangat penting. Jadi karena di awal tadi saya sampaikan, saya tidak bisa eh, berkunjung secara langsung untuk melihat pertanggungjawaban Bapak Ibu, bagaimana berkas tagihan itu, terus mungkin tagihan perjalanan dinas bagaimana berkasnya, terus tagihan kontrak itu bagaimana. Jadi saya mohon sama Bapak Ibu uh, untuk berkas tagihan, Bapak Ibu berpatokan pada uh, Permenkumham. Ini belum ada perubahannya ya. Permenkumham MH 12 TKU 0401 tahun 2021 tentang tata cara pembayaran pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan Kemenkumham Papua. Bapak Ibu, kenapa ini saya share? Semalam saya ditelepon sama uh, tim dari inspektorat menyatakan bahwa saya bagaimana uh, dari Kanwil pernah nggak turun ke bawah memeriksa. Saya bilang untuk memeriksa langsung saya terbatas waktu saya.
tidak bisa saya masuk ke semua satker. Jadi uh, mungkin tahun-tahun ini saya akan jadwalkan, terutama yang di dalam kota, untuk pemeriksaan berkas apa tagihannya. Jadi Bapak Ibu kalau berkas tagihan supaya sama, jadi jangan teman apa Bapak Ibu bendahara ini jangan bekerja berdasarkan kebiasaan. Biasanya itu tahun 99 itu berkas tagihannya ini begini. Tahun 2000 tuh berkas tagihannya begini. Jangan. Itu yang saya sampaikan. Keuangan itu setiap bulan itu pasti ada update-nya. Nah, tadi siapa? Bendahara Bapak Simaroke saja tidak tahu kalau ada perubahan penilaian apa IKPA tentang UP. Jadi ini saya bilang saya mohon ini jadi patokan. Bapak Ibu, semalam saya ditelepon, inspektorat akan masuk, tapi dia tidak sebutkan satkernya. Cuma dia berpesan pada saya, tolong Bapak Ibu di satuan kerja, Bapak Ibu bendahara khususnya, untuk merapikan semua tagihannya. Karena ini belum ditentukan satker mana yang dia mau masuk. Tapi disampaikan, tolong dirapikan tagihannya. Ada yang kurang ditambah. Kalau bisa ini berpatokan pada permen ini. Nanti saya share. Berapa kali saya share ke teman-teman bendahara. Uh, tolong dipakai. Format ini tolong dipakai. Karena belum ada gantinya. Ketika Bapak Ibu diperiksa nanti akan berpatokan pada ini. Jadi tidak berpatokan pada kebiasaan, tahun kemarin begini Bu. Ketika ada pemeriksaan itu tahun kemarin kan begini Bu, tahun kemarin tidak. Jadi mereka punya SOP juga ada tentang pemeriksaan. Jadi saya minta tolong teman-teman, ini nanti saya share lagi. Teman-teman bendahara tolong dipakai format ini untuk berkas tagihannya. Dirapikan kontrak-kontraknya, dirapikan semua berkasnya per bulan. Jadi per bulan itu lihat di Sakti, tagihan apa saja SPDD-nya yang per bulan ini Januari dirapikan. Januari diamplopkan supaya tidak tercecer. Dalam waktu dekat, mungkin di bulan ini inspektorat masuk. Kemarin sudah tanya-tanya di Wamena, sudah tanya-tanya di LPP, sudah tanya-tanya di Rubasan, sudah tanya di Nabire, sudah tanya di Lapas Narkotika, sudah tanya di Lapas Biak. Jadi hari ini diputuskan, dirapatkan satker mana yang nantinya akan dimasuk di inspektorat. Tapi bukan berarti satker itu yang diperiksa, terus teman-teman bendahara yang lain lehai-lehai, maksudnya menganggap remeh ini, tidak. Jadi usahakan dibiasakan untuk format tagihan itu disesuaikan dengan Permen Kumham tahun 2021 ini, karena belum ada gantinya. Jadi minta tolong itu dirapikan berkasnya, karena itu dalam Makanya kemarin bulan ini akan diumumkan satker mana yang akan diperiksa. Jadi saya harap satker yang lain bersiap-siap, semua satker bersiap-siap untuk dimasuki inspektorat. Tahun berapa izin Pak Kasubag? Untuk tahun 2023 sampai Maksudnya bisa belinya di rumah. 2024. Oh, jadi ibadah dulu di rumah. Oh. Oke.
tahun Suara masuk 2023 dirapikan. Itu dirapikan berkasnya per bulan supaya bro. nanti Ya, saya share nanti lapas mana yang lapas atau kantin mana yang dimasuki. Oke, itu mungkin terakhir ini nanti saya bagi ya. Ini saya bagi karena banyak sekali, ada 48 lembar ini, 49 lembar. Ini ada contoh-contohnya. Nanti saya share ke guru bendahara, ke guru monep dan lain-lain yang bisa diambil. Uh, yang terakhir mungkin uh, khusus untuk Satker Pemasyarakatan. Mungkin Ibu Mariam bisa ini saja langsung share aja, jelaskan. Baik, selamat siang semuanya. Yes, siap. Ya, izin di sini saya akan share terkait surat dari Ditjen Pajak untuk rekapitulasi bahwa listrik dan air. Jadi dimohon kepada seluruh satker di lingkungan PAS untuk mengisi rekapitulasi tersebut paling lambat kami tunggu hari Kamis tanggal 15 jam 3 sore. Nanti saya share dulu ya. Kapitulasi kebutuhan ya. Iya, rekapitulasi bukan kebutuhan, masih rekapitulasi biasanya. Karena kebutuhan mereka masih mau lihat dulu seberapa banyaknya. Dan untuk izin, untuk di sini kan kami menerima surat juga dari Bapak Skerom di sini terkait belanja minusnya, ada yang belanja pegawainya minus. Jadi mungkin ada satker pas yang bersedia untuk di share 51-nya. Oke, mungkin setelah nanti saya izin ya, setelah nanti di suratnya itu di-share, kemudian kan itu ditahu kebutuhannya, tak? Bapak Ibu satuan kerja yang di pemasyarakatan, tolong diestimasi, tolong diestimasi untuk eh, sampai semester ya, kalau tidak salah semester untuk belanja pegawainya. Kita bantu Bapak Skerom, Bapak Skerom itu sekitar 17 juta ya, Pak Ibu Musri ya. Ibu Musri ya, suaranya belum kedengaran. Jadi uh, Ibu Musri ya, Ibu Mus, Izin Pak. ya. Nah, jadi mungkin dalam kesempatan ini biar kita sama-sama mengetahui, dah. Jadi mungkin dari nanti rekap ini kan kita bisa mengetahui listrik, air, terus apa belanja pegawai juga ya, belanja pegawai. Mungkin itu yang tadi saya sampaikan, satuan kerja di pemasyarakatan mungkin yang belanja pegawainya lebih, tolong dibantu Bapak Skerom karena ya kalau perhitungannya Bapak Skerom akan deviasi. Jadi kalau deviasi kan akan mempengaruhi nilai IPA kita secara keseluruhan di Papua. Jadi ini kita kerjasama, saling membantu. Jadi satker mana yang yang akan berpotensi nilai IPA-nya rendah, kita bantu. Nah ini salah satunya Bapak Skerom kurang sekitar 17 juta. Siapa yang mau bantu untuk belanja pegawainya? Lapas biak mungkin. Bapak Skerom silakan. Ya, dipandu sama Ibu Maria langsung. Ibu Musri ya, silakan. Siap, izin Pak, menyimak untuk Bapak Skirom sendiri, deviasinya itu kalau saya bagi ya, misalnya Januari, Februari, Maret, deviasinya 4,5, tetapi tetap menumpuk nanti di Maret.
belanja 51 tetap deviasi lebih dari 5%, mungkin sampai 10%, Pak. Mengingat ada kemarin di Zoom itu kan untuk gaji 14 kan di bulan Maret, terus ada penambahan 8% itu. Jadi menyebabkan triwulan 1 ini deviasinya banyak, khusus belanja 51. Izin. Ibu Mariam ini bisa dari Kanim juga kah? Atau memang dari lapas saja ya? Karena kan persetujuan eselon Iya. satunya ya. Izin untuk lebih cepatnya sih sesama eselon 1 saja sih. Soalnya kalau dari Kanim berarti kita pakai persetujuan lagi dari Dirjen Imigrasi, Dirjen Pas lagi antar eselon. Iya, mungkin Izin nanti Pak, ya. tadi Ibu Sri dari Dirjen Pas sudah sampaikan untuk revisinya antar satker, tapi mengingat kami kan satuan kerja Pas, jadi setidaknya dari Pas sendiri untuk satker-satker Pas sendiri yang Oh iya. mengalokasikan. Mungkin Iya. ada satker yang belum revisi halaman 3 di PAS bisa. Ini kan saya satker Bapak Skirom kan hanya membutuhkan untuk triwulan saja, bukan alokasikan sampai akhir tahun begitu, Pak. Siap. Ya, nanti tolong Bapak Ibu khususnya di pemasyarakatan tolong diinventaris belanja pegawainya kalau masih bisa sampai di triwulan terakhir atau di bulan Oktober, tolong dulu digeser karena kan nanti biasanya kita itu akan pembahasan ABT belanja pegawai lagi kan di triwulan Pertengahan. terakhir. Iya. Iya, jadi minta tolong Bapak Kerom ini butuhnya sekitar 17-an juta. Jadi mungkin kalau dari Lapas Biaka atau dari Lapas Nabire kah, mungkin mana Lapas Nabire nih? Siapa? Lapas Nabire lebih ke tidak? Siap? Belanja Oh, pegawainya? kemungkinan lebih sih Pak, karena kami ada pindah satu ini Pak. Oke, nanti bisa digeser. Coba Ya. dikomunikasikan sama Ibu Musria lagi nanti. Siapa? Coba lapas-lapas setelah Zoom ini coba diestimasi ya belanja pegawainya. Siap. Belanja pegawainya nanti bisa dibantu. Itu bisa ini ya, Ibu Mariam dengan ini, Ibu Musria itu bisa katakanlah tidak dari satu satker saja, yang katakanlah 17 juta bisa disumbang dari satker-satker lain gitu, satker Nabire Bisa. mungkin 5 juta. Izin Bisa bisa, ya? Pak. Oh Iya. ya, oke. Ibu Izin Pak, Musria, bisa ya, tapi untuk memudahkan revisi dan mengefisiensi mendingan waktu ya. satu satker saja. Jadi tidak menunggu lama-lama, saat ini kan hanya butuh Mungkin ya. kita ambil saja dari Nabire ya. Nabire diestimasi dulu berapa? Ini saya sudah share di chat roomnya. Bisa mungkin nanti di rekapitulasinya ya. Untuk teman-teman Satker Pas. Bisa diisi segera. Kalau bisa Lapas Nabire sama Ibu Mus usahakan revisi itu masuk di tanggal 19. Kalau memang Lapas Nabire setuju, nanti persetujuan eselon satunya biar diurus secepatnya. Biar langsung sekalian dengan revisi halaman 3 DIPA. Lapas Nabire sudah halaman 3 DIPA belum? Izin Pak, belum Pak? Oh iya sudah. Nanti komunikasi ya sama Ibu Musria. Siap. Cocok itu Pak, Lapas Nabire belum, satu aja Pak. Mungkin Lapas Nabire hari ini kan bisa kasih surat persetujuannya, nanti Ibu Sri Dirjen Pas langsung kasih suratnya. Nanti dikomunikasikan. Yang penting jangan mempengaruhi triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3-nya Lapas Nabire ya. Karena kan biasa ABT itu di triwulan terakhir. Iya, biasanya itu sekitar bulan-bulan Agustus. Intinya Lapas Nabire geser saja semua anggaran belanja pegawai itu disusun sampai triwulan ke-3. Triwulan ke-4-nya biar minus tidak apa-apa karena taruh di Desember saja. Siap Pak. Iya, taruh di Desember saja. Supaya nanti ABT kan bisa kita tambah lagi. Nanti Bama dengan 51-nya kita geser lagi. Supaya realisasinya maksimal juga. Oke? Siap Pak. Mungkin informasi yang terakhir. Ibu Mariam sudah? Sudah Pak.
Oke, mungkin Nanti saya informasi. share lagi di grup ini GLP Ya, Pas. nanti suratnya di-share saja di uh, chatnya juga bisa di-share. Kemudian Ya. untuk terakhir, untuk pengumuman terakhirnya terkait laporan keuangan ini. Laporan keuangan satuan kerja yang belum tutup buku ya. Kemarin dari PAS sudah di-share sama Ibu Murni. Nah, ini juga ada di-share juga di grup GLP. Segera melakukan tutup buku paling lambat Selasa 13 Februari 2024. Ini tutup buku permanen nih, sudah ada himbauannya. Oke, jadi Satker yang tutup buku segera, tapi dicek dulu transaksinya dan lain-lain, baru tutup buku. Ini itu saja. Ada yang ditanyakan lagi sebelum kita tutup? Izin Pak Kasub ada tambahan. Oh ya, mari silakan. Ada Satker ini dari ini revisi halaman 3 DIPA ya. Ada Satker yang belum upload data dukung ya. Oh ya, Satker yang belum upload data Upload dukung RPD itu halaman 3 DIPA. LP lapas Biak sama Kanim Timika. lapas biak tadi sudah. Ini kan Timika mana nih? Kan Iya, Timika nih. Kanim Timika Pak benar Faisal, Pak. Pak Faisal sudah upload. Pak Faisal, Izin Pak Alwi, halaman yang ya. dikasih Pak Alwi itu tidak bisa saya masuk. Jadi saya ada WA ke Pak Alwi, Oh sudah saya, dokumennya. sorry. Ya, nanti saya minta tolong diuploadkan dari sini. Yang dari Siapa? Siap. Kementerian Keuangan toh? Iya, siap, Iya, siap. iya. Yang Oke, kemarin oke. habis, yang Zoom kemarin dengan keuangan itu Pak. Oh ya, berarti semua Satker sudah ya. Semua Satker sudah. Ada lagi? Ibu Mariam ada lagi? Ya, sudah Pak Kasub. Mungkin Bapak Ibu dari Satker ada yang curhat kah atau ada yang ingin mau disampaikan kah? Nanti saya share Terkait juga ya terkait permen ini, Permen ya, Kumham. semua Permenkumham tadi itu di-share aja, realisasi semua nanti di-share. Ada yang ingin ditanyakan? Mau dicurhatkan atau mau di sharing di teman-teman sini atau nanti mau di Japri? Izin Bapak. Dari mana nih? Ya, silakan. Satker mana? Jawa Suaranya Timur. tidak, Halo. suaranya tidak jelas. Ya, ya. Halo, Bapak. Satker mana? Ini siapa yang mau bertanya? Sudah bisa diterima di sana, Bapak. Oke, Bapak. Ya, ya bagaimana? Dari mana ini? Halo. Lapas Merauke, Pak. Oh, Lapas Bos. Merauke. Aduh. Bagaimana Lapas Merauke? Ya, Bapak izin ini jaringan lagi masih 11-12, jadi Bapak mohon maklum saya untuk Merauke, Bapak. Kita baru keluar dari Ya, hutan begitu. siap. Ya, Ya, Bapak bagaimana? izin ini sedikit menginformasikan dan curhat sesuai yang tadi Bapak sudah sampaikan bahwa ini Lapas Merauke ini kita kayaknya kekurangan belanja pegawai, Bapak. Kekurangannya masih bisa ditutupi artinya Bapak Bendahara itu geser dulu ke triwulan 1, triwulan 2, triwulan ketiga bisa enggak? Kita geser gitu ya. Kalau Ibu Mus ini memang dia kurang di triwulan 1. Sudah di triwulan 1 sudah kurang. Iya. Lapas Merauke bagaimana? Atau begini, itu suratnya sudah di-share. Lapas Merauke dengar ya.
Suratnya kan itu Ya, sudah di-share tadi. Ah, siap Bapak. tolong diproses dulu, diestimasi. Nah, kalau nanti kita perlu zoom untuk kita geser kiri kanan ini siapa yang berlebih, siapa yang kurang, nanti saya kasih waktu lagi kita untuk belanja pegawai ini. Yang penting triwulan pertama lapas Moraga aman dah. Triwulan pertamanya aman ke tidak? Belum pertama sama. Masih Masih aman Bapak. pertamanya aman. Masih aman. Kita diskusikan nanti lain waktu lagi itu. Setelah uh, Bapak Ibu ini dulu susun tadi yang surat yang diminta. Oke? Siap. Siap Bapak, siap. Siap Bapak. Satker lain? Tidak ada? Terima kasih. Satker lain mungkin yang baru-baru nih LPKA, nggak apa-apa, tanya-tanya saja. Perubasan, mungkin ada masalah. Perubasan masih bendaharanya yang sama ya. Sampai bulan Juni saja, Pak Bos. Sampai bulan Juni. Sertifikat Izin, Pak mati, Wi. Pak Bos. Oh ya ini, Izin, Pak Wi. Kanit Tembagapura. Siap. Ya, izin. Mungkin di tahun ini ada perbedaan yang berbeda dengan tahun lalu, di mana Ya. pejabat pengadaan sekarang semuanya berasal dari kantor wilayah. Nah, itu yang menyebabkan mungkin pergeseran pencairan dana yang seharusnya kemarin di Januari kami harusnya ada penyerapan mundur dikarenakan adanya perubahan pejabat pengadaan yang larinya ke kantor wilayah. Itu salah satu. Terus kedua, beberapa pekerjaan untuk pengadaan-pengadaan kayak seperti ATK, terus mungkin map dinas, dan keperluan pokok lainnya. Sekarang kan sistemnya harus menggunakan e-katalog. Tidak seperti yang tahun lalu lagi yang kita pengadaan langsung biasa. Jadi semuanya sistemnya sekarang sistem e-katalog yang menyebabkan ya mungkin mundur beberapa hari atau beberapa bulan untuk pelaksanaan penyerapan. Seperti itu mungkin Pak Alwi. Izin. Sudah, itu saja. Ya itu aja Pak Alwi. Jadi mungkin ya permasalahannya mungkin adaptasi baru dengan bukan seperti tahun lalu ya Pak Alwi ya, bahwa sekarang semuanya terpusat ke pejabat pengadaan yang di Jayapura. Itu yang mungkin agak koordinasi mungkin agak lambat karena dia kan tidak memegang satu satker aja. Beberapa satker dia memegang. Seperti itu Pak Alwi. Ya, oke. Untuk terkait pejabat pengadaan, itu yang pejabat pengadaannya itu harus PPBC, itu edaran langsung dan perintah langsung dari Sekjen. Jadi PPBJ di Kanwil ini sekarang bukan pegawai Kanwil, mereka sudah pegawai Sekjen. Jadi arahannya itu jelas, mereka semua harus terlibat sebagai pejabat pengadaan. Untuk pejabat pengadaan sendiri ini sudah saya share dari awal tahun. Cuma mungkin Kanin Tembagapura saja yang lama merespon. Nah itu pun saya harus telepon ke Kaninnya, menjelaskan secara detail, baru beliau memahami. Jadi di evaluasi saya terakhir yang pejabat pengadaan itu kan rata-rata kantor imigrasi yang belum merespon. Jadi hadirnya teman-teman pejabat pengadaan ini sebenarnya sangat membantu kita dalam proses pengadaan barang dan jasa. Khususnya administrasi. Administrasinya kita itu jadi menginventarisir permasalahan. Biasanya mungkin administrasinya amburadul,
mereka perbaiki, yaitu karena mereka uh, keahliannya di situ, keahliannya di situ. Jadi tadi Pak Faisal juga sampaikan e-katalog. Gitu. Ini masukan juga buat kita semua, e-katalog juga itu penting karena ada evaluasi dan presentasinya dari pusat katalog. Nah, terkait pejabat pengadaan, sebenarnya uh, kalau saya lihat 2 bulan terakhir ini, Pak Faisal, tidak ada, belum ada keluhan, dari Satker, belum ada keluhan dari Satker yang langsung ke saya atau ke teman-teman pejabat pengadaan. Nah, jadi di dalam surat saya kan saya sudah share telepon. Jadi bisa Bapak PPK komunikasi saja sama sama mereka. Nanti kalau mereka uh, lambat merespon, nanti japri ke saya. Nanti biar saya coba tanyakan permasalahannya apa. Jadi, terkait pejabat pengadaan memang saya uh, tidak bisa apa ya merubah aturan. Aturannya sudah harus DPBJ, itu sudah mutlak, tidak bisa diganggu gugat lagi. Jadi pejabat mereka yang akan uh, s- walaupun tidak kurang maksimal karena memang 3 orang yang mereka. Kemarin kita sudah bagi, ya saya sudah kasih nomor-nomor teleponnya, komunikasi saja. Intinya itu komunikasi Pak Faisal. Kalau Bapak komunikasinya tidak baik dengan mereka, artinya kurang komunikasi. Ya PPK memang, apalagi Pak Faisal sebagai PPK. Jadi mereka kan sudah punya data. Ketika mereka dibagi satker, oh si A pegang satker, mereka sudah punya data, sudah pegang data. Nah, tinggal bagaimana komunikasinya itu, yaitu tadi yang Pak Faisal sampaikan. Kalau kasatkernya mau e-katalog, kan ada satker yang sampai sekarang nggak mau belanja di e-katalog. Sampai sekarang itu nggak mau belanja di e-katalog. Nah, karena itu nanti ke depannya semua akan tersistem. Pembelanjanya harus di katalog, pembayaran tidak melalui uang tunai lagi. Jadi, ini ke depannya akan mengarah ke sana. Jadi uh, untuk sekarang kita adaptasi saja. Memang memang apa perbedaan antara pejabat pengadaan dengan di kantor masing-masing dengan di Kanwil memang berbeda. Artinya dalam hal komunikasinya kan, tapi ini supaya tidak ada intervensi. Jadi mereka juga pejabat pengadaan ini kita di Kanwil juga tidak bisa intervensi. Nah, mereka kerja sesuai dengan arahan, petunjuk, dan aturan yang berlaku. Jadi kalau memang ada yang dikomunikasikan, ada yang mau diadakan, ya saya rasa mereka tidak akan mempersulit, Pak Faisal. Jadi dikomunikasikan saja. Tergantung mau belanja e-katalog kah, kalau penunjukan langsung kan biasa ini kan tidak perlu pejabat pengadaan, langsung ini ya. Kalau di bawah 200 juta kalau tidak salah itu langsung PPK. Jadi begitu Pak Faisal. Siapa? Pak Faisal dapat siapa? Mas Agung? Izin, sebenarnya bukan masalah dapat siapa-siapa. Dalam artian Maksudnya pejabat pengadaannya siapa? Siap, Mas Ferry. Oh iya. Baik orangnya Pak, membantu. Cuman ini kan baru kaget aja dalam artian dari yang lama yang biasanya kita kerjakan seperti dari pejabat pengadaan yang di sini, terus belanjanya langsung aja dari toko kita ambil, penyedia langsung pihak ketiga tanpa lewat e-katalog. Nah ini kan berbeda ininya, makanya mungkin kita masih adaptasinya
mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan baik. Itu aja sih. Iya, jadi kan saya sudah sampaikan tadi Pak Faisal mungkin di awal-awal, Pak Faisal, untuk kita belanja modal ini, uh, peralatan apa segala macam yang berhubungan dengan kontrak, yang ada kontraknya itu dimasukkan di triwulan ke pertama. Yaitu kalau Pak Faisal sudah merencanakan di triwulan pertama, nah otomatis Pak Faisal juga sudah punya perencanaan tentang proses pengadaannya. Jadi proses pengadaannya sudah dikomunikasikan dulu sama teman-teman PBJ, baru direncanakan. Oh, kira-kira dari proses uh, uh, pengadaannya ini sampai ke proses realisasinya jatuhnya di bulan berapa? Oh, bisa di Maret. Oke, Maret. Itu. Jadi semua sekarang itu tentang perencanaan. Jadi kalau Pak Faisal kuatnya di perencanaan, saya rasa tahapan-tahapan ini kan perlu waktu. Jadi waktu itu yang Pak Faisal komunikasikan sama mereka dan Pak Faisal tuangkan di dalam matriks penyerapan anggarannya Pak Faisal di Satuan Kerja Kadin Tembagapura. Jadi gitu. Nah, kalau ada masalah nanti bisa komunikasi lebih lanjut lagi. Oke, Pak Faisal? Siap, Pak. Siap. Iya. Siap. Satker lain tidak ada? Bapak Semeroke, aduh ini Bapak Semeroke ini kenapa Iqbal? Bapak Semeroke, Bapak Semeroke tidak ada. Siap, Komandan. Ada yang ditanyakan, Siap, ya tidak ada. usahakan 100 lah. Apa kan? Siap. Tahun 2023 dan 2024 beda, Pak. Iya, 2024 harus bagus. Oh, siap. Sama dengan tanah merah nih, kayaknya satu paket itu Bapak Semeroke dengan tanah merah. Siap, Betul, Pak. siap. Satu paket betul itu. Jadi kalau Bapak Semeroke jelek berarti tanah merah jelek juga. Aduh, mudah-mudahan sama-sama bagus, Pak. Jadi intinya teman-teman mungkin karena lagi mengingat waktu sudah ke 12, intinya jangan bosan-bosan untuk berkomunikasi, jangan puas dengan cuma satu ilmu, belajar, bertanya, ada di situ ada KPPN setempat, ada kita sebagai kanwil, sebagai pembina. Kalau kita tidak tahu, kita bisa meneruskan di kanwil perben. Nah, jadi komunikasi itu yang harus saya harap harus berjalan. Jadi jangan punya masalah diam sendiri, tapi masalah itu mengakibatkan bahwa semua kena. Jadi ketika direkapitulasi, yang kena bukan satkernya saja, tapi semua kanwil. Nah, itu yang harus diperbaiki tahun 2024 ini. Oke, mungkin poin yang saya sampaikan tadi, tolong diperhatikan halaman 3 di banyak. Terus berkas tagihan harus sesuai dengan Menkumham. Nah, kalau itu sudah berjalan baik, pelan-pelan kita rubah. Jadi tanpa kita sadari proses dari pencairan anggaran kita ini di tahun 2024 ini akan berpengaruh pada laporan keuangan kita nanti di bulan September. Semester 1 di bulan 27. Jadi laporan keuangannya Bapak Ibu tergantung dari apa yang Bapak realisasikan, apa yang Bapak cairkan, akunnya sudah benar kan? Peruntukannya sudah benar, prosesnya sudah benar, pencatatannya sudah benar. Jadi diinventaris dari sekarang, dari hal-hal kecil ini. Jadi persyaratan-persyaratan pencairan dan belajar akunnya. Kalau tidak tahu bertanya bagian akun standar, terus terkait nilai kapitalisasi, panen Tembagapura yang kemarin bermasalah. Kemudian
Kemarin banyak catatan sih lapas lapas Wamena, pencatatan aset, itu nanti harus kita perbaiki satu. Ya, mungkin itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu sekitar berapa? Hampir 2 jam ya, meluangkan waktu. Nah, sebenarnya ini saya pingin sekali bedah satu-satu matriksnya, tapi kayaknya waktunya sudah tidak ada, sudah kelamaan nanti. Jadi itu saja intinya, teman-teman susun matriks, perhatikan Januarinya, perhatikan realisasi Februarinya, perhatikan THR-nya mau ditaruh di bulan berapa, kekurangannya mau ditaruh bulan berapa, kenaikan gajinya juga diperhitungkan di Maret. Kalau sudah diajukan di bulan Maret sudah naik gaji, itu diperhitungkan supaya kita minimalisir deviasi halaman 3 DIPA kita. Karena banyak sekali permasalahan, hampir satu Indonesia kemarin disampaikan Biro Keuangan, kita cuma bermasalah di deviasi halaman 3 DIPA. Paling menonjol. Ada Tembagapura 70 sekian halaman 3 DIPA-nya. Bisa diperbaiki pelan-pelan. Dengan cara ya komunikasi, kalau tidak ada hal-hal yang ragu untuk mengambil keputusan, komunikasikan. Oke, mungkin itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat beristirahat buat teman-teman, buat rekan-rekan. Sehat selalu, jaga kesehatan. Semoga kita bisa menjalankan triwulan pertama ini dengan nilai yang memuaskan. Oke, saya tutup. Selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu KTU.